semuanya, perkenalkan nama aku Zabrina Maheswari Putra Damayanti dan teman saya Ekramoli Purwati. Kami adalah mahasiswi Center of Excellence School of Sustainability Accounting. Jadi kami banyak membahas tentang apa itu Sustainability Report atau laporan keberlanjutan. Nah, mungkin sebagian dari kalian banyak yang tahu tentang apa itu Sustainability Report, atau mungkin sebagian dari kalian juga belum tahu apa itu Sustainability Report. Jadi di video ini kami akan membahas tentang apa itu Sustainability Report atau laporan keberlanjutan. Sustainability Report atau laporan keberlanjutan adalah laporan yang diungkapkan perusahaan untuk mengungkapkan kinerja perusahaan mereka melalui triple bottom line atau people, profit, dan planet. Sustainability Report diungkapkan oleh perusahaan agar perusahaan tersebut bisa menuju ke pembangunan yang berkelanjutan. Annual Report dan Sustainability Report sendiri itu jelas berbeda. Kalau Sustainability Report sendiri itu laporan yang berisi informasi tentang kinerja perusahaan terhadap aspek triple bottom line, profit, planet, dan people dalam periode 1 tahun. Selain untuk pemegang saham, laporan ini ditujukan untuk masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang disampaikan secara transparan. Annual Report atau laporan tahunan adalah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Laporan ini mencakup laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Jadi annual report ini mencakup tinjauan manajemen untuk pencapaian strategis perusahaan, tantangan apa yang mereka hadapi, dan juga rencana masa depan di perusahaan tersebut. Jadi laporan ini juga menjadi dasar bagi pemangku kepentingan seperti investor dan juga pemegang saham untuk menilai performa perusahaan di masa yang akan datang. Tujuan dibuatnya Sustainability Report adalah untuk mengkomunikasikan secara transparan komitmen dan kinerja perusahaan melalui aspek triple bottom line, profit, people, dan planet kepada para pemangku kepentingan dan juga masyarakat luas. Jadi laporan ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sekaligus memenuhi kepatuhan terhadap regulasi serta standar internasional yang berlaku. Yang pertama itu ada pernyataan CEO, yakni pernyataan singkat untuk memperkenalkan visi dan pendorong di balik hadirnya Sustainability Report. Yang kedua adalah presentasi struktur tata kelola perusahaan dan model bisnis. Yang ketiga adalah konteks keberlanjutan, yaitu menjelaskan jenis analisis SWOT, apa yang terjadi di tingkat pasar maupun industri. Yang keempat itu penilaian dampak. Penilaian untuk mengidentifikasi dampak negatif utama perusahaan dan risiko bisnis. Yang kelima, identifikasi pemangku kepentingan utama organisasi dan masalah apa yang paling mereka khawatirkan. Yang keenam, ada analisis materialitas di mana kekhawatiran utama organisasi dan pemangku kepentingan diidentifikasi sebagai prioritas. Yang ketujuh, tinjauan dari waktu ke waktu, yakni bagian yang memperlihatkan kemajuan kinerja dari waktu ke waktu yang dipresentasikan melalui indikator dan metrik utama. Yang kedelapan, beberapa cerita dan gambar menarik tentang bagaimana strategi keberlanjutan dapat meningkatkan motivasi karyawan dan juga meningkatkan kesediaan investor untuk memberikan dana mereka. Tidak semua perusahaan itu membuat Sustainability Report. Di Indonesia, kewajiban untuk membuat Sustainability Report itu diarahkan kepada lembaga keuangan, perusahaan yang terbuka, dan perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Contoh perusahaan yang sudah menerbitkan Sustainability Report antara lain PT Pupuk Indonesia, PT Petrokimia Gresik. Selain itu ada PT Nestle Indonesia, PT Ultrajaya Milk Industry, dan juga ada PT Cisarua Mountain Dairy, dan masih banyak lagi yang menerbitkan Sustainability Report.